Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-480. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-480 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, ada saham PNBS, ADI, PSKT, AISA, WMPP, dan saham MCOR. Namun sebelum kita melanjutkan mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup naik 0,59% di harga 7.053 dan total turnover hari ini 13,7 triliun dengan 233 saham bergerak naik, 281 saham bergerak turun, dan ada 173 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing masih masuk 594 miliar dan tentu ini menarik lagi karena closing hari ini juga tidak jauh-jauh dari all time high-nya di 7.072. Jadi bisa saja besok 31 Maret itu bisa memecahkan rekor sekali lagi di bulan Maret. Untuk kesekian kalinya dia akan all time high. Kita lihat saja di perdagangan besok ya. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Bank Panin Dubai Syariah (PNBS). Dimana kalau misalkan teman-teman perhatikan di chart di sini ya, chart dari kami, bahwa PNBS sekarang closingnya adalah di 63 ya, closing PNBS di harga 63. Kalau teman-teman perhatikan hari ini dia stagnan ya, salah satu yang stagnan. Kemudian kita perhatikan area resist saat ini, SPK saat ini menjadi resist di 67, dan tentu jauh lebih menarik kalau memang dia bisa naik lagi di atas 67, maka ada peluang dia ke 79 di chart hari ini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan juga bahwa di sini ada beberapa resist yang juga memang bisa dipakai sebenarnya. Ada di 63, 64 lah. Ini bisa teman-teman pakai 63, 64, 65. Kalau memang ternyata dia bisa breakout, itu pun juga sebenarnya bagus. Tapi kalau masih di bawah 63, tentu PNBS ini jelek ya. Tidak menarik untuk kita koleksi. Jadi strategi buy-nya adalah boleh buy di atas 63 ya, 63, 64 boleh dibeli, cut loss mungkin di 60, 61 atau disesuaikan dengan preferensi risiko masing-masing. Target kenaikan ke 67, TP1, TP2 bisa sampai ke 79. Dari indikator hijau, putih ke merah, tentu ini jelek ya, karena dia dari warna hijau ke putih dan kemudian sekarang sudah merah. Sebenarnya ini masih jelek, tapi dari bandar flow sebenarnya ini satu model yang menarik sebenarnya, hanya memang putihnya masih kecil ya. Ini putih masih kecil, tapi yang saya suka adalah warna kuning sudah melandai, dan tentu ini kalau sudah putih besar, semakin besar tentu dia harusnya sudah rally. Jadi ini dimasukkan watchlist aja, di maintain betul. Kalau memang bisa terus kuat bertahan minimal di 63, silakan boleh dibeli, tapi kalau di bawah itu jangan dibeli. Kemudian kalau sudah terlanjur beli di 63, 64 ya prepare SL-nya. Ya bisa di 60, bisa di 61 atau disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya kita punya saham Adikarya Persero Tbk, di mana saham ADI ditutup di harga 750 atau naik 1,35%, dan ADI ini yang perfect ya, menurut saya bagus ya. Kalau di chart Joran Fast ini yang paling bagus adalah kondisi atau model seperti ini nih. Pertama, harga harus dekat dengan atau minimal di atas dan dekat dengan area SPK, support paling kuatnya. Itu salah satu kriteria yang harus kita ikuti. Yang kedua, indikator trennya minimal kuning ke hijau, dan sekarang sudah hijau. Kemudian bandar flow bagusnya adalah ketika kuningnya semakin kecil melandai, kemudian muncul putih kecil dan merahnya sudah hilang. Itu artinya sudah bagus sebenarnya. Jadi dari 3 indikator yang ada yang ditampilkan hari ini, tentu ini menurut saya pribadi sudah bagus semuanya. Jadi tinggal kita menyesuaikan. Kalau memang masih betul kuat bertahan di atas 750, tentu boleh dipertimbangkan untuk entry 750, 760 boleh di buy. Target bisa sampai ke 955. Kemudian prepare SL di bawah 740 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pastikan pertama harus kuat bertahan di 750. Kalau misalkan besok opening di bawah 750 ya jangan masuk. Walaupun semuanya bilang bagus, tapi kita jangan dulu entry. Tapi kalau dia betul bisa kuat bertahan 750, kemudian teman-teman buy 750 dan ternyata turun, ya prepare cut loss di bawah 740. Itu teman-teman bisa disesuaikan dengan preferensi. Tapi kalau benar bisa kuat bertahan di 750, maka tentu ada potensi, ada change, dia bisa sampai ke 955. Dan ini tentu kita harus lihat perkembangan dari candle besoknya,
bar bundle flow-nya seperti apa, kemudian warnanya apakah masih hijau atau sudah berubah jadi putih. Nah, ini teman-teman bisa update kalau memang teman-teman bisa akses ke chartnya ya. Cara aksesnya ya teman-teman bisa buka website kami di www.joranvest.com ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan bersama, kita ke website ya. Teman-teman bisa ke sini www.joranvest.com. Teman-teman bisa klik layanan, kemudian Joranvest Chart System. Teman-teman tinggal scroll dan berlangganan 40.000 per bulan. Tidak cuma chart, teman-teman juga bisa dapat informasi alert sinyalnya. Tapi kalau yang mau bergabung yang paket yang di depan ya, yang senyaman kantong kita yang mulai dari 109.000 per bulan ini, teman-teman bisa dapatkan chart ini secara free. Jadi tidak perlu bayar lagi, sudah otomatis. Selain itu, teman-teman bisa dapat modul pembelajaran, dapat webinar recording, dapat analisa, dapat layanan tadi, dapat webinar gratis, kemudian juga dapat membaca artikel yang premium. Jadi itu akses fitur yang teman-teman dapatkan kalau berlangganan yang 109. Tapi kalau hanya mau butuh chartnya saja dan alertnya, pilih yang layanan Joranvest Chart System, tinggal teman-teman berlangganan di sini 40.000 per bulan. Kalau bingung tinggal kontak saya saja di Telegram ya. Kemudian jadi Adi ini bagus, waskita kemarin juga kita review juga perfect. Ya, saya tidak tahu hari ini apakah barnya lebih bagus apa tidak, tapi yang jelas waskita oke, Adi hari ini oke. Tentu cukup menarik buat kita perhatikan sektor konstruksi ya dalam beberapa hari ke depan. Next kita punya saham Red Planet Indonesia dengan kode emiten PSKT. Hari ini ditutup di 89 minus 6,32%, sepertinya ARB. Kalau kita perhatikan jebol dia dari area supportnya yang berada di 94, tentu saat ini sudah menjadi resist paling kuatnya. Kemudian dari tren sudah hijau putih ke merah jelek, bundle flow merah full juga artinya jelek ya, artinya distribusi. Tentu kalau teman-teman yang ingin membeli ya lebih bagus naik lagi di atas 94 baru kita ambil, atau ya nanti tunggu sampai warna merah ini sudah berubah jadi warna kuning kembali dan melandai. Selanjutnya kita ada saham FKS Food Sejahtera Tbk dengan kode emiten AISA, di mana saham AISA ditutup di harga di harga 185 atau naik 2,78%. Closingnya hari ini di 185, tepat juga di SPK-nya, di support paling kuatnya di 185. Ini karena tadi dia bisa breakout, kemudian dia turun kembali, artinya SPK ini bisa menjadi support acuan kita. Dan tentu ini cukup menarik sekali ya, karena semua indikator juga menunjukkan ini bagus. Tren dari kuning, kemudian sempat merah, kembali ke hijau, ya sudah warna hijau, berarti sudah menarik. Bundle flow muncul panah di sini, panah warna aqua, ya warna biru cerah ini, dan ada bar putih menunjukkan bahwa ini ada alert buy tadi, di sinyal alert pasti akan muncul buy AISA. Kemudian warna putih menunjukkan ada akumulasi kuat di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli tentu boleh diambil karena dua indikator sudah oke. Sekarang tinggal atur di teknikalnya. Kita akan beli, ya ingat, kita akan beli selama dia masih berada di atas 185. Atau kalau memang mau toleransi, ya bisa di 180, 182, boleh kita ambil di sana. Kalau memang ternyata dia belum sempat naik-naik ke atas 185. Tapi kalau ketika dia sudah breakout 185, teman-teman buy, misalkan 185, 186, maka prepare SL di bawah 182. Oke, target kenaikan terbuka lebar sampai 218. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, perhatikan betul ini karena sudah pas di area pentingnya. Jadi kalau memang kuat bertahan di 185, maka AISA ini menarik dan punya potensi bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal bertahan di 185 kemudian terus turun, maka hati-hati jangan sampai dia turun di bawah 182, bahkan jangan sampai dia turun di bawah 180 karena ada potensi penurunan yang lebih dalam di saham AISA. Selanjutnya kita punya saham Widodo Makmur Perkasa Tbk, di mana saham dengan kode emiten WMPP ini ditutup minus 2,26% di harga 130. WMPP berada satu tik di atas area support paling kuatnya di 129, dan tentu ini ada dua opsional ya. Kalau kita bilang ini menarik, tentu menarik karena cuma satu tik. Tapi juga bisa dibilang resiko karena trennya masih merah. Kemudian warna bundle flow mulai muncul merah tipis-tipis, dan tentu ini masih belum menarik sebenarnya. Jadi kalau besok ini jebol tiba-tiba ya bisa jadi dia seperti ini ya, cukup dalam juga dia turunnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin beli WMPP, pastikan betul jangan sampai dia turun di bawah 129 besok ya, karena chart ini kan bisa berubah terus, dia punya garis SPK RPK. Jadi kalau hari ini chartnya tentu paling available
2 sampai 3 hari ke depan dia punya SPK RPK. Jadi kalau memang teman-teman lihat hari ini SPK-nya adalah di 129, maka patokan adalah 1-2 hari ke depan. Jangan sampai dia turun di bawah 129 karena itu rawan sekali buat WMPP. Tapi kalau betul bisa di-maintain di 129, tidak turun lagi di bawah 129, tentu ini menarik. Jadi tinggal lihat situasi dan kondisi besok ya. Jadi pastikan betul kalau memang dia kuat di 129 boleh ambil. Kalau gagal besok opening di bawah 129 ya di skip saja. Kalau misalkan ini asumsi dia kuat bertahan di 129, boleh dibeli 130, 129, target kenaikan adalah ke 148 dan prepare SL mungkin 126, 127 lah. Teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk, di mana saham dengan kode emiten MCOR ini ditutup naik 2,04% di harga 100. Kalau misalkan diperhatikan teman-teman bahwa MCOR juga salah satu saham yang menurut saya perfect hari ini. Pertama karena closingnya masih bisa berada di atas SPK di 99. Kalau teman-teman tanya SPK itu apa? Support paling kuat ya. Kalau misalkan harga 100 ya maka SPK itu support paling kuat. Tapi kalau misalkan closing di 98 ya SPK menjadi resist paling kuat. Itu tinggal dibalik saja. Dan karena harga closingnya di 100 lebih tinggi, maka yang 99 ini menjadi support paling kuat. Kemudian yang bagus kedua adalah warna trennya sudah hijau. Kemudian bandar flow-nya dari kuning melandai, tiba-tiba muncul putih yang cukup tinggi, cukup besar ya. Dan tentu ini teman-teman bisa perhatikan betul, kalau memang betul bisa kuat terus di 99, ini menarik, ada potensi ke 106 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, boleh dibeli 99-100, target sampai 106, tapi batasi SL di bawah 97. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pastikan besok opening jangan dibanting di bawah 99. Kita hanya akan beli kalau memang dia masih bertahan minimal 99. Mungkin teman-teman beli 99, beli di 100, kemudian batasi SL di bawah 97, dan prepare target sampai ke 106. Ingat ya, sampai 106 bukan berarti harus dijual 106 juga. Jadi kalau sudah rasa cukup di 102, 103 ya boleh di TP, disesuaikan saja. Tapi ingat, lalu saya pesan bahwa yang kita batasi adalah resiko, bukan profitnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-480 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.